Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih pelajaran matematika dan masih PJJ ya. Nah, pada pekan ini Ibu akan membahas tentang membandingkan pecahan, penjumlahan, dan pengurangan pecahan. Nah, kalian simak baik-baik ya videonya. Nah, sudah tidak asing lagi ya kalian mendengarnya. Bilangan pecahan, jika A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, maka pada bilangan pecahan, A per B A-nya disebut pembilang dan B-nya penyebut. Ada yang suka pizza? Nah, perhatikan tiap potongan pizza. Satu buah pizza dibagi dengan 8 potongan. Nah, berapa pecahannya? Yaitu 1/8 bagian yang tadi pizza. Betul ya. Coba sekarang ada contoh yang lain. Kalian perhatikan persegi tersebut ada yang berwarna biru, yaitu 2/4. Nah, yang sekarang jadi 3/4. Untuk membandingkan pecahan, kalian telah mengenal simbol-simbol seperti lebih dari, kurang dari, sama dengan, sama banyak dengan, sama banyak dengan, atau ekivalen. Bisa dibaca ekivalen ya. Nah, 1/2 dan 1/3. Kalian perhatikan pita yang di atas yang berwarna kuning yaitu 1/2 dan yang di bawahnya pitanya adalah 1/3. Lebih besar mana 1/2 dan 1/3? Tentunya yaitu lebih besar yang 1/2. Berarti 1/2 lebih dari 1/3. Nah, urutkan dari pecahan yang nilainya paling sedikit, yaitu yang penyebutnya yang paling gede, yaitu 1/6, 1/5, 1/3, dan 1/2. Pecahan bernilai sama atau senilai atau ekivalen atau sama ya. Mari kita buktikan pecahan-pecahan berikut bernilai ekivalen atau sama. Nah, 1/2 sama dengan atau ekivalen dengan 2/4 sama dengan ekivalen atau sama dengan 3/6. Mari kita buktikan dengan animasi berikut. Nah, di sini ada sebuah lingkaran dibagi menjadi 4 bagian atau masing-masing lingkarannya yaitu 1/4. Perhatikan warna merah, 2 bagian menjadi 2/4 sama dengan 1/2. Nah, sekarang lingkaran tersebut ada 6 bagian dan masing-masing potongannya yaitu 1/6 bagian. Nah, perhatikan yang warna merahnya ada 3 bagian yaitu menjadi 3/6 bagian atau 1/2 bagian. Berarti bisa kita simpulkan 3 bagian ini sama dengan 3/6 ini sama dengan 1/2 bagian. Nah, sekarang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, perlu diingat untuk menjumlahkan maupun mengurangkan pecahan, penyebut dari bilangan yang akan dihitung harus sama. Apabila sama, dapat dicari dengan menghitung KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sekarang yang ini penyebutnya sudah sama ya, berarti simpan penyebutnya 8. Nah, yang atasnya tinggal dijumlahkan seperti biasa, 3 ditambah 2 sama dengan 5, jadi 5/8. Nah, yang sekarang lihat penyebutnya berbeda, yaitu ambil KPK dari 12 dan 4 adalah 12. Sekarang gimana caranya biar penyebutnya jadi 12? Yaitu tinggal dikalikan 4 kali 3 dan 12, pembilangnya juga dikali 3 yaitu 9. 1. Nah, tinggal simpan penyebutnya 12, pembilangnya tinggal ditambahkan yaitu jadi 10/12. Nah, sekarang juga ternyata penyebutnya itu dari perkalian 5 dikali 7 yaitu 35. Tinggal dikali silang 2 kali 7 14, 3 pembilang dikalikan penyebut yaitu 3 kali 5 15. Tinggal dijumlahkan seperti biasa. Jadi 29/35. Nah, yang sekarang juga lihat nih, 5 kali 7 35. Tinggal dikalikan seperti
pembilang dikali penyebut. Sekarang jenis pecahan. Pecahan sejati atau pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut dan FVB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Nah, kebalikan dari pecahan tidak sejati dengan bilangan pecahan. Nah, sekarang ada contoh bilangan pecahan sejati, yaitu yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut dan FVB-nya 1. Nah, kalau pecahan tidak sejati yaitu yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, sekarang lihat. Ada bilangan bulat pecahan, bentuk pecahan biasa, bentuk pecahan campuran. Bilangan pecahan dengan penyebut 100 disebut persen. Bilangan pecahan dengan penyebut 1000 disebut per mil. Kalian pasti sudah paham cara penulisannya, 20%, 20 per 100, 20 per mil, 20 per 1000. Untuk pecahan, yaitu dari pecahan bisa ke persen dan dari persen bisa ke pecahan. Nah, untuk bilangan desimal, sistem bilangan desimal, bilangan tersusun dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh bilangan desimal adalah 0,5, 1,5, dan 3,0. Bilangan bulat juga termasuk bilangan desimal. Nah, sekarang yang harus kalian perhatikan, pengurangan dan penjumlahan desimal, yaitu komanya harus sejajar. Jadi kalau sudah sejajar bisa langsung kalian jumlahkan dan kurangkan bilangan desimal tersebut. Nah, sekarang bagian yang kedua ya, perkalian dan pembagian pecahan mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Perkalian pecahan. Nah, perkalian pecahan itu apa sih? Perkalian pecahan nih, lihat ibu punya contoh. 2 per 3 dikali 5 per 8, langsung dikalikan. 2 kali 5, 10, 3 kali 8, 24, dan disederhanakan. 10 bagi 2, 5, 24 dibagi 2, 12. Nah, contoh yang kedua bisa kalian sederhanakan, yang bisa dibagi dengan kedua angka yang sama, yaitu 2 dan 8. 2 dibagi 2, 1, 8 dibagi 2, 4. Tinggal dikalikan dan hasilnya sama, 5 per 12. Nah, sekarang 2 dikali 2 sama dengan 4, 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi perkalian itu langsung saja dikalikan. Nah, sekarang nih 2 nya dibagi 2, 1, 16 dibagi 2, 8. Tinggal dikalikan, 1 dikali 1 sama dengan 1, 7 dikali 8 sama dengan 56. Nah, contoh yang lain, 15 bisa sederhanakan sama 5, yaitu dibagi dengan kedua angka yang sama, yaitu dibagi 5. Tinggal dikalikan, 4 kali 1 sama dengan 4, 3 kali 9 sama dengan 27. Nah, sekarang gimana kalau 7-nya nggak ada penyebutnya? Berarti jadi 7 per 1. Tinggal dikalikan. 2 kali 7, 14, 5 kali 1, 5. Nah, sekarang pembagian pecahan. Pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat, maka A per B sama dengan dibagi C sama dengan A per B dikali C. Pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut sama jika A per B dan B per C adalah bilangan pecahan dengan B tidak sama dengan 0. Maka A per C dibagi B
per C sama dengan A per B. Pembagian bilangan bulat oleh pecahan untuk membagi dengan bilangan pecahan. Dapat kita mengubah bilangan pecahan tersebut. Pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, kalian baca aja ya. 3/4 dibagi 7/8. Penyebutnya pindah ke atas dan tandanya berubah jadi perkalian. Lihat contohnya. 3/8 dikali 2-nya pindah ke atas jadi 2/1. Kalau sudah dipindahkan tinggal kalian kalikan. 3 kali 2 6, 8 kali 1 8. Sederhanakan, dibagi dengan kedua angka yang sama, yaitu dibagi 2. 6 dibagi 2 3, 8 dibagi 2 4. Nah, jadi kalau pembagian penyebutnya itu pindah ya ke atas. 4/15 dikali 3-nya pindah ke atas jadi 3/2. Tinggal dikalikan. 4 dikali 3 12. 15 dikali 2 yaitu 30. Sederhanakan, dibagi berapa? 6. Dibagi 6 2, 30 bagi 6 5. Nah, ingat ya, tandanya berubah dan penyebutnya pindah ke atas. 2/5 dikali 4-nya pindah ke atas jadi 4/3. 2 dikali 4 berapa? 8. 5 dikali 3 15. 6/7 dibagi 2 berarti 6/7 dikali 2 6/14. Sederhanakan, bisa dibagi berapa? Bagi 2. 6 dibagi 2 3. 14 dibagi 2 7. Jadi hasilnya adalah 3/7. Nah, sekarang lihat contoh yang ini gimana ngerjainnya. 3 2/7. Nah, yang itu penyebutnya 7 dikalikan dengan 3, tarik ke atas. 7 dikali 3 yaitu 21, ditambahkan 2 yaitu jadi 23/7. Contoh yang lain. 2/5. 5-nya itu ditarik ke atas, dikalikan dengan 2. 5 dikali 2 yaitu 10. Kalau sudah dikalikan, dijumlahkan dengan angka 2. 10 ditambah 2, 12/5. Nah, sekarang lihat yang ini. 21/4 dikali 3 yaitu berapa? Lihat, kalian hitung ya. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat positif. Misalnya contohnya yaitu 2/2 sama dengan, berarti 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu 2 kali 2 4. Jadi 2/2 hasilnya adalah 4. Misalnya sekarang ibu punya contoh lagi. 5/3. Bukan 5 dikali 3, tapi 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, sekarang 25-nya juga dikalikan dengan 5, yaitu 125. Jadi 5/3 adalah 125. Nah, sekarang juga 9/3. Bukan 9 dikali 3. Ingat ya. Tapi 9-nya dikalikan sebanyak
3 kali, coba nanti kalian hitung berapa 9-nya. Nah, kalau misalkan ada soal 3 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2, berarti 3 dikali 3 ditambah 6 dikali 6. 3 dikali 3 berapa? 9 ditambah 6 dikali 6 36. Nah, 36 tinggal dijumlahkan sama 9, yaitu 45. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.